Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tertulis dalam kitab Matius 21 ayat 31, kata kunci renungan pada malam ini adalah mencari Allah. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Terambil dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, dalam diri kita masing-masing ada tempat kosong, bentukan Allah yang hanya dapat diisi oleh Dia. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya dan istri saya sedang makan malam dengan sepasang suami istri di pondok pemancingan di Montana. Tetapi acara itu terganggu oleh suguhan cerita kasar seorang pemancing mabuk tentang kunjungannya.
Meski komentarnya terdengar bodoh dan menyinggung perasaan, saya menangkap nada belas kasihan dalam suaranya. Kemudian saya teringat ucapan G.K. Chesterton, bahkan ketika manusia mengetuk pintu rumah pelacuran, mereka sesungguhnya sedang mencari Allah. Chesterton memang benar, banyaknya hasrat membuktikan adanya kehausan yang mendalam akan Allah. Pria tadi, yang tampaknya jauh dari Allah, sebenarnya tanpa ia sadari lebih dekat kepada Allah. Setiap orang tahu bahwa ia diciptakan untuk mengejar sesuatu yang tinggi, tetapi dengan santai ia justru berjalan di jalan yang merendahkan dirinya. Ia menjadi kurang tangguh dari yang seharusnya, dan ia tahu hal itu. Ada perasaan yang selalu mengganggunya bahwa ia seharusnya lebih dari yang sekarang. Sebagian orang menyembunyikan hal itu dengan menganggap diri paling benar, seperti orang Farisi, atau bersikap tak peduli. Sebagian lagi tahu bahwa mereka telah tersesat. Perasaan yang sukar dimengerti itu bila ditindaklanjuti dapat membawa mereka kepada Allah. Yesus berkata kepada orang Farisi, "Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Karena itu, saya rasa pemancing mabuk tadi jauh lebih mungkin bertobat daripada kaum Farisi. Kenal dan lakukanlah kehendak Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah, kenal dan lakukanlah kehendak Tuhan. Dari tema ini secara sederhana kita diajari bahwa dalam rangka melakukan kehendak Tuhan, pertama-tama kita harus mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kita harus tahu apa perintahnya dan ketetapannya yang harus kita lakukan. Kita jangan asal melakukan segala sesuatu padahal pekerjaan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nas khotbah kali ini terdiri dari 2 perikope, yakni: pertama, berbicara tentang kuasa Yesus. Dalam tradisi orang Yahudi, posisi sebagai guru dan pemimpin Israel, para imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah tempat bagi bangsa Yahudi bertanya. Jawaban mereka menjadi rujukan bagi umat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, bahkan menjadi keputusan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Kehadiran Yesus di Bait Allah menjadi ancaman baru bagi para guru, imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Itu sebab mereka mendatangi Yesus ketika Yesus mengajar. Para tokoh Yahudi itu mempertanyakan dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal itu. Yang dimaksud dengan hal-hal itu mencakup beberapa hal. Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan naik keledai. Ia menerima puji-pujian. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia membersihkan Bait Allah. Ia mengajar firman Tuhan. Mereka tidak mempedulikan apakah ajaran Yesus itu baik, benar atau sesuai kitab suci atau tidak. Yang mereka persoalkan adalah, atas otoritas siapa Yesus bertindak dan mengajar, karena secara resmi Yesus bukan imam atau ahli Taurat. Jadi, dengan kata lain, mereka mau menjalankan organisasi yang strikt dan ketat tanpa mempedulikan apakah hal itu menghambat kebenaran atau tidak. Dari kisah ini kita dapat pelajari bahwa, pertama, banyak gereja menggunakan sistem organisasi yang terlalu ketat, dan dengan itu mereka bertindak seperti para imam dan tua-tua Yahudi itu, misalnya. Gereja sudah terlalu menekankan aturan atau tata gereja, hukum siasat gereja, konfesi gereja di atas kebenaran kitab suci.
Gereja terlalu sibuk mengurusi masa lalu daripada memikirkan masa depan. Kedua, kalau ada orang menegur kita, yang seharusnya kita persoalkan, bukanlah apakah orang itu punya hak menegur kita atau tidak, tetapi apakah tegurannya benar atau tidak. Ketiga, pertanyaan para imam dan tua-tua ini merupakan pertanyaan botol atau bodoh dan tolol. Orang yang hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain, memang sering bertindak botol. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sebetulnya jelas membuktikan keilahian Yesus, dan itulah otoritasnya. Keempat, pertanyaan yang mereka ajukan itu sebetulnya merupakan pertanyaan yang penting. Asal diajukan dengan motivasi yang baik, pertanyaan itu perlu ditanyakan kepada pendeta atau penginjil yang tidak mau belajar firman Tuhan secara serius. Guru sekolah minggu yang tidak punya karunia untuk mengajar, atau yang ajarannya tidak dipersiapkan. Pengkhotbah atau majelis yang hidup tidak baik, pendeta, penginjil atau majelis yang bersikap sebagai diktator. Pertanyaan tentang otoritas Yesus dijawabnya dengan mebalas memberikan pertanyaan tentang baptisan Yohanes apakah berasal dari surga atau manusia. Jadi, kalau mereka mengakui bahwa Yohanes Pembaptis dari Allah, maka mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga tentu mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang ia lakukan. Akhirnya para imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak tahu asal otoritas pembaptisan Yohanes, dan Yesus pun tidak mau mengatakan sumber kuasa yang digunakannya dalam melakukan segala pekerjaannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan hal-hal seperti ini. Misalnya, ada kebobrokan atau kesalahan dalam gereja, tetapi kita diam saja, supaya diri kita aman dan tak geger dengan orang yang salah itu. Dalam rapat kita tak mau membantah atau berdebat, sekalipun ada usul atau keputusan yang salah. Dalam pengadilan terdakwa atau saksi disumpah untuk mengucapkan kebenaran. Orang Kristen harus belajar untuk berbicara seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, berbicara tentang perumpamaan dua orang anak. Dari perumpamaan ini, kita akan belajar tentang dua kesadaran rohani yang harus dimiliki saat berhadapan dengan kebesaran anugerah Allah. Pertama, kesadaran bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang pernah melawan Tuhan, tetapi kemudian sadar dan menyesali dosa-dosa kita. Sikap pemimpin Yahudi seperti anak sulung yang ketika diperintahkan oleh sang bapak bersikap seolah-olah menaati kehendak bapaknya, tetapi tidak melakukan. Meskipun anak sulung terlihat sopan dan hormat di luar, di dalam hatinya dia tidak hormat. Di sisi lain, Yesus menggambarkan sikap orang-orang berdosa sebagai anak bungsu. Ia terlihat kasar, tetapi dia jujur walaupun salah dan akhirnya menyesal atau bertobat. Yesus memperingatkan kita jangan sampai di luar kita terlihat taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kedua, kesadaran akan betapa berdosanya kita dan betapa tidak terpahaminya kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Yesus menegur kejahatan yang dilakukan umat Israel dan para pemimpin agama dengan mengambil gambaran tentang penggarap kebun anggur. Para penggarap kebun itu menyiksa dan membunuh hamba-hamba dari pemilik kebun, gambaran dari orang-orang Yahudi yang membunuh nabi-nabi. Mereka juga membunuh anak pemilik kebun,
gambaran dari orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Dan Yesus sebenarnya sedang mengungkapkan kenyataan yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi benar. Yesus sendiri adalah anak Allah yang dikirim ke dalam dunia yang jahat, tetapi ia mati disalib oleh karena kejahatan mereka. Perilaku kedua anak tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai seorang anak yang semestinya turut perintah bapaknya. Tetapi dapat dilihat bahwa ternyata anak yang kedua dilayakkan hanya karena penyesalan atas sikapnya yang salah kepada bapaknya. Demikian halnya kita di hadapan Allah, sesungguhnya seorang pun kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Hanya karena kasih-Nya yang menyerukan pertobatan kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang setia dan taat. Sehingga jika diperhadapkan dengan sikap para pejabat imam kepala dan tua-tua Yahudi tadi, pantaslah jika Yesus mengatakan kepada mereka, "Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal." Yang menganggap diri mereka orang benar tanpa perlu pertobatan dan mereka nyaman atas praktek-praktek keagamaan yang telah mereka jalani selama ini. Disinilah kita diingatkan dan disadarkan, apakah kita mau mengakui dan menghargai kuasa Allah dalam diri kita? Maukah kita agar kuasa Allah bekerja, sehingga menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita? Hidup dalam pertobatan adalah selalu merendahkan diri dengan tidak bertindak melalui keinginan perasaan dan pikiran kita, tetapi akan bertindak dan berbuat sesuai dengan kuasa firman Allah yang menyelamatkan. Masakan kita sudah mendengar dan tahu perintah Tuhan tetapi kita tidak taat untuk melakukannya? Seharusnya kita adalah orang yang tunduk pada otoritas Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa kata Alkitab mengenai pelacuran? Apakah Allah dapat mengampuni seorang pelacur? Pelacuran seringkali disebut sebagai profesi tertua. Dan memang profesi tersebut merupakan cara yang cukup umum bagi wanita untuk mendapatkan uang, bahkan di zaman Alkitab. Alkitab mengajar bahwa pelacuran adalah profesi yang asusila. Amsal 23 ayat 27-28 mengajar, karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Allah melarang keterlibatan dalam pelacuran karena ia tahu bahwa hal itu merugikan pria maupun wanita. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Pelacuran tidak hanya menghancurkan pernikahan, keluarga, dan hidup pelakunya, melainkan juga roh dan jiwa sehingga berujung pada kematian jasmani dan rohani. Keinginan Allah ialah supaya kita mempertahankan kesucian kita dan menggunakan tubuh kita sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. 1 Korintus 6 ayat 13 mengajar, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Walaupun pelacuran itu berdosa, para pelacur masih terjangkau oleh pengampunan Allah. Alkitab merekam bagaimana Allah menggunakan seorang pelacur bernama Rahab dalam menggenapi rencananya. Atas ketaatannya, baik dia maupun keluarganya selamat dan diberkati. Di dalam Perjanjian Baru,
seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa secara seksual sebelum diampuni dan disucikan oleh Yesus, melayani Yesus ketika ia sedang bertamu di rumah seorang Farisi. Wanita itu, karena mengenali siapa sebenarnya sosok Kristus, dan membawa persembahan minyak wangi yang mahal padanya. Dalam penyesalan dan pertobatan, wanita itu menangis dan mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi itu, dan mengelapnya dengan rambutnya. Ketika para Farisi mengajukan keberatan mengapa Yesus menerima tindakan kasih tersebut dari wanita yang asusila, ia menegur mereka dan menerima persembahan wanita itu. Oleh karena imannya, Kristus telah mengampuni semua dosanya, dan ia diterima ke dalam kerajaan-Nya. Ketika berbicara tentang mereka yang menolak kebenaran tentang dirinya, Yesus Kristus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sama halnya dengan orang lain, para pelacur juga berkesempatan menerima keselamatan dan hidup kekal dari Allah, untuk disucikan dari ketidakbenaran mereka dan diberi hidup baru. Yang perlu mereka lakukan adalah berpaling dari gaya hidup mereka yang berdosa kepada Allah yang hidup, yang kasih karunia dan belas kasih-Nya tidak terbatas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini.
Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.